Nah, sekarang mau menuju ke Sopi Mediri dengan sama DPRD Polisi It's dan Menca Terdim Pemabang Amin. Beberapa perhitungan dewan ini dan mengumumkan dan memutuskan penetapan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Utara tahun 2005 yaitu Saudari Shirley Juanda dan Saudara Sapiense sebagai MBDI sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Utara masa jabatan 2025-2030 pada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan. Pintu selebar-lebarnya bagi semua pihak untuk orang bersama-sama membangun Maluku Utara. Tidak ada dendam politik, tidak ada perpecahan, tidak ada politik balas dendam. Yang ada adalah kebersamaan dan semangat gotong royong untuk membangun Maluku Keraha yang kita cintai ini. Shirley Juanda, seorang Kristen dan Tionghoa, akhirnya resmi nih dilantik jadi Gubernur Maluku Utara. Perjuangan Shirley untuk sampai ke titik ini dalam Pilkada Maluku Utara nggak gampang ya. Dia jadi bulan-bulanan serangan politik identitas. Sejak namanya disebut sebagai calon gubernur, aksi protes langsung bermunculan. Kelompok Aliansi Masyarakat Adat Moluku Kiraha menolak Shirley dengan alasan adat dan agama. Panglima Sultan Tidore Muhammad Ali Alting menegaskan Moluku Kiraha sejak dulu dipimpin dengan prinsip Islam. Apalagi Federasi Kerajaan Islam di Maluku Utara seperti Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacaan didirikan atas dasar Islam. Karena itu, pemimpin Maluku Utara juga harus pegang prinsip yang sama, katanya. Mereka bahkan mengeluarkan maklumat dengan 4 poin utama penolakan. Pertama, menolak memimpin non-muslim karena dianggap melanggar adat Moluku Kiraha. Kedua, meminta pemerintah dan partai politik menghormati hukum adat dalam pemilihan pemimpin. Ketiga, mengimbau masyarakat agar tetap berpegang pada nilai-nilai adat. Keempat, menegaskan bahwa tidak memilih pemimpin non-muslim adalah wasiat leluhur Moluku Kiraha. Menurut mereka, ini penting buat menjaga identitas budaya dan agama di Maluku Utara. Mengingat mayoritas warga Maluku Utara ini adalah muslim, isu ini jadi sangat sensitif. Banyak yang merasa pemimpin daerah harus seiman dengan rakyat mayoritas. Mereka khawatir kebijakan Shirley nanti ini nggak bakal selaras sama nilai-nilai Islam. Tapi di sisi lain, pendukung Shirley yakin dia tetap bisa jadi pemimpin yang baik. Buat mereka, yang penting itu kompetensi dan integritas, bukan agama. Pendukung Shirley percaya Shirley ini bisa membawa Maluku Utara lebih maju tanpa harus mempermasalahkan agamanya. FYI, dalam Pilkada Maluku Utara, Shirley ini berpasangan dengan Sarbin Sehe. Shirley menggantikan suaminya, Benny Laos, yang meninggal saat berlayar menuju satu wilayah untuk berkampanye pada Oktober 2024 kemarin. Setelah kepergian Benny, partai-partai pendukung Benny mendorong Shirley untuk maju dan meneruskan perjuangan suaminya. Shirley Sarbin berhasil menang dengan dukungan 51,8% suara. Mereka unggul jauh dari Sultan Tidore Husin Alting yang cuma dapat 24,42% suara. Kemenangan Shirley direspons lawan politiknya dengan gelombang protes. Aliansi Masyarakat Muslim Maluku Utara dan Front Persatuan Peduli Pemilu Demokrasi Maluku Utara turun ke jalan. Mereka menuntut KPU membatalkan hasil pilgub yang memenangkan Shirley Sarbin. Mereka menuding ada kecurangan, manipulasi politik, dan keperpihakan pejabat daerah. Pada akhirnya, Shirley Sarbin yang dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara. Apa yang terjadi di Maluku Utara ini adalah tantangan besar bagi demokrasi di Indonesia ya.
Seorang kandidat yang secara etnis dan agama berbeda dengan etnis dan agama mayoritas, pemilihnya dianggap tidak layak menjadi kepala daerah. Isu-isu politik identitas pun disebarkan untuk menggagalkan kandidat itu. Narasi yang umum dihembuskan adalah pemilih jangan memilih kandidat yang tidak seiman dan seetnis. Ini tidak hanya terjadi di Maluku Utara ya, tapi juga pernah di Jakarta dan di daerah lainnya. Mayoritas pemilih di Maluku Utara membuktikan bahwa yang dilihat dari pemimpin itu kualitasnya, bukan agama atau etnisnya. Mudah-mudahan kemenangan akal sehat di Maluku Utara ini bisa menyebar ke seluruh daerah ya. Yuk, lawan politik identitas. Baru saja saya menyaksikan pembacaan putusan MK melalui siaran live. Atas hasilnya, pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas proses demokrasi yang telah berjalan dengan baik dan transparan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang telah menjalankan tugasnya dengan profesional dan independen, serta memastikan bahwa demokrasi di negeri ini tetap tegak dan berlandaskan keadilan. Keputusan ini bukan hanya kemenangan bagi pasangan Shirley Sarbin, tim sukses, dan pemilihnya, tetapi kemenangan bagi seluruh rakyat Maluku Utara yang telah menggunakan hak pilihnya dalam pemilu yang demokratis tanpa politik uang. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada semua pasangan calon yang telah turut berkompetisi dalam Pilgub Maluku Utara. Perbedaan pilihan dalam pemilu adalah bagian dari demokrasi, tetapi kini saatnya semua pihak untuk bersatu membangun Maluku Utara ke arah yang lebih baik. Kini saatnya kita melangkah bersama, tidak ada lagi sekat-sekat politik. Saya akan menjadi pemimpin bagi seluruh masyarakat Maluku Utara tanpa memandang perbedaan pilihan politik. Torang semua bersaudara. Kita semua memiliki satu tujuan yang sama, yaitu menjadikan Maluku Utara lebih maju, sejahtera, berkeadilan, dan berdaya saing. Saya juga ingin mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh adat, generasi muda, serta seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama bangkit membangun Maluku Utara. Terakhir, saya memohon doa dan dukungan dari semua pihak agar dapat menjalankan amanah ini dengan baik dan penuh tanggung jawab. Mari kita bersama-sama bangkit, membangun Maluku Utara dari kita, oleh kita, untuk kita semua. Sampai baku dapat nanti di Ternate. Sarangeo. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Itu dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Kita sudah mendengar, saudara, bagaimana seorang gubernur wanita Kristen itu Ibu Shirley disertai dengan tantangan dan cobaan yang dihadapinya. Dimulai daripada sang suami tercinta, yaitu almarhum, saudara, bagaimana beliau menghadapi tantangan tersebut. Dan setelah itu, ketika beliau memenangkan, yaitu Pilgub di Maluku Utara, ada orang-orang yang tidak suka dan tidak menerima atas kemenangan dari seorang Shirley Juanda. Dan ada juga segelintir orang yang mengatakan bahwa Shirley Juanda menggunakan money politik, dan banyak tuduhan-tuduhan yang dituduhkan tentang keburukan dari seorang Shirley. Tetapi saudara, hakim menolak semua gugatan tersebut. Sehingga hari ini seorang Shirley dinyatakan sah sebagai gubernur Maluku Utara. Dan beliau dan juga wakil beliau siap untuk dilantik menjadi gubernur Maluku Utara dan wakil gubernur Maluku Utara. Saudara-saudara, pelajaran apa yang kita dapatkan di dalamnya? Bahwa kalau kita mau sesuatu yang lebih besar lagi, dan kalau kita mau meningkat lebih lagi, maka kita harus menghadapi tantangan dalam kehidupan. Apalagi saudara, tujuan kita adalah tujuan untuk sesuatu yang baik dan untuk berguna bagi masyarakat. Tentunya ada tantangan. Tentunya ada rintangan bagi orang-orang yang benar dan orang-orang yang mau hidup melakukan kehendaknya. Tetapi percayalah, sepanjang kita percaya dan sepanjang kita tidak mundur dan sepanjang kita terus maju dan hidup dalam kebenaran itu, Tuhan akan menolong kita dan Tuhan akan membuat kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita akan keluar dari masalah itu bukan sebagai orang yang kalah, tetapi kita akan keluar dari masalah itu sebagai orang-orang yang menang. Karena Tuhan adalah berkuasa menolong. Tuhan berkuasa mengangkat seseorang
yang percaya kepadanya. Dan itu adalah suatu janji yang akan ditepati oleh Tuhan dalam firman-Nya. 7 kali orang benar jatuh, namun ia akan bangkit kembali. Tetapi orang fasik bukanlah demikian. Mereka akan jatuh dan tidak akan pernah bangkit lagi. Teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberkati dan boleh memberikan kepada kita pelajaran penting. Tuhan memberkati. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.